Selamat pagi anak KKR Mekatani. Hari ini kita ketemu lagi anakku untuk ibadah online untuk bulan Maret. Nah, hari ini sebelum kita ibadah, harapan Bibi semua sudah siap ya. Terlebih-lebih sudah ada Alkitabnya. Nah, kita bersatu dalam doa sebelum ibadah. Nah, harapan Bibi juga sebelum ibadah nanti minggu depan kalian sudah sarapan ya, supaya waktu ibadah tetap dalam keadaan tenang dan bersuka cita. Kita bersatu dalam doa, oke? Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Engkau masih membangunkan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Kami sangat bersyukur Bapa, sebab Engkau tetap menemani kami di dalam apapun. Terlebih-lebih Bapa, Engkau sudah menyertai kami dalam istirahat kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, kepintaran, kebijaksanaan saat kami mendengarkan firman-Mu. Dan ibadah ini Bapa bisa selesai dengan kehendak-Mu saja. Segala kuasa jahat di dalam ibadah kami yang mengganggu Bapa, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus, tidak berlaku. Kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita masuk ibadah, sebelum kita masuk ke firman, seperti biasa, mari kita dengarkan sebuah lagu untuk memulai ibadah kita. Nah, buat anak-anak kami di rumah, boleh ya bernyanyi ikuti lagu yang Bibi kirimkan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Sebelum firman, kita bersatu di dalam doa. Nah, bagaimana lagunya tadi nakku? Sudah didengar ya? Harapan Bibi semua bersuka cita. Yuk, sebelum firman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat hari ini kami sudah masuk ke ibadah kami, membacakan firman dan mendengarkan firman.
Biarlah firman yang kami dengar dan kami baca hari ini bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tetap ajari kami anak-anak sekolah minggumu, anak KKR-mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mulai firman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Buat anak-anak kami, firman kita diambil di kitab Matius 26 ayat 57 sampai 68. Nah, dibacakan ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawa, sebentar ya, biar Bibi agak, membawa menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal melihat kesesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah menyuruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapa memukul engkau?" Nah, di sini tema kita Yesus di hadapan mahkamah agama. Di dalam firman ini nanti berikan film singkat ya. Di dalam firman ini Yesus itu betul-betul dicari kesalahannya. Seorang mahkamah agama, seperti yang kita tahu, kalau mahkamah agama itu dia seperti pendeta ataupun guru agama yang memahami firman. Dia justru yang membantu Yesus itu untuk dihukum mati. Dia mencari kesalahan Yesus padahal dia tidak menemukannya, tetapi dipaksanya ahli-ahli agama untuk membuat kesaksian palsu mengenai bagaimana Yesus itu supaya dihukum mati. Nah, sangat kejam ya anakku ya. Seharusnya mahkamah agama ataupun ahli-ahli agama ini bisa menjadi sahabat Yesus, bisa menjadi teman Yesus. Namun sebaliknya, merekalah yang memberikan hukuman mati kepada Yesus. Ada apa ya kan? Ada sesuatu yang tidak yang aneh. Bagaimana mereka yang harusnya bersama untuk membela Yesus malah menghukum Yesus. Nah, ini sudah tersurat di dalam firman Tuhan. Nah, di sini sebelum Yesus dihadapkan di mahkamah agama, ada satu penyiksaan anakku yang dialaminya. Dan dia disiksa, dipukul sebelum nanti dia disalib. Nah, di sini Bibi akan memberikan film singkat bagaimana Yesus dihadapkan di mahkamah agama. Nah, harapan Bibi kalian bisa menonton filmnya ya. Ayo kita saksikan bersama-sama. Katakan bahwa engkau adalah Kristus. Jika aku katakan, engkau tidak akan percaya. Jika aku bertanya, engkau tidak akan menjawab. Mulai sekarang,
Anak manusia akan duduk di sisi kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu kau putra Allah. Engkau sendirilah yang mengatakannya. Apakah kita perlu kesaksian lain? Kita sudah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Sekarang sudah saatnya. Bawa dia kepada Pilatus. Yang mulia, kami menemukannya, kami mendapatkannya, sedang menghasut orang-orang di seluruh negeri. Melarang orang-orang untuk menghormati kaisar dan mengaku sebagai Mesias dan Raja. Apakah engkau raja orang Yahudi? Kami tidak punya raja selain kaisar. Hidup kaisar. Memangnya orang ini siapa? Nabi palsu, pengemis. Lihatlah dia. Engkau raja orang Yahudi. Kau yang mengatakannya. Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Tapi dia menghasut orang-orang dan memberikan pengajaran di seluruh Yudea. Dimulai dari Galilea sampai masuk ke bait Allah. Dia berasal dari Galilea, Benar. dan daerah ini adalah wilayah hukum Raja Herodes. Iya, tetapi... Herodes ada di Yerusalem. Benar begitu kan? Iya, dia di sana untuk merayakan Paskah. Kalau begitu aku sarankan bawa dia kepada Herodes. Biar saja Herodes yang menangani orang ini. Tidak bisakah kau? Bawa dia kepada Herodes. Biarkan Herodes yang menyelesaikan masalah ini. Itu bukan jalan keluarnya. Itu bukan jalan keluarnya. Itu bukan jalan keluarnya. Diakah orangnya? Benar dia orangnya yang mulia. Kelihatan agak kotor. Dan bau. Dia melewati malam yang sangat berat, Tuan. Dia berkeras bahwa dia adalah raja. Itu bagus. Tapi raja tidak diperlakukan seperti ini. Tinggalkan aku dengannya. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Harus kuakui. Aku jadi ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Semua orang berkata, kau membangkitkan orang mati. Yang buta bisa melihat lagi. Dan kau bisa membuat orang yang lumpuh berjalan lagi. Ya, aku tahu yang dikatakan oleh pengikut Yohanes Pembaptis kepadanya. Yang telah membangkitkan semangatnya dan bersukaria. Benar-benar sangat aneh. Aku bahkan mendengar desas-desus bahwa kau bisa berjalan di atas air. Sekarang tolong lakukan satu hal kecil untukku.
sesuatu yang sangat sederhana. Buatlah aku percaya. Baiklah. Jadi kau tidak mau bicara padaku? Kau tahu siapa aku? Apakah kau tahu bahwa aku punya kekuasaan untuk mengambil hidupmu atau mempertahankannya? Mintalah. Ayo mintalah padaku. Mengemislah padaku untuk mendapatkan kembali hidupmu. Zedok! Nah, bagaimana tadi filmnya? Oke, semua sudah melihat ya bagaimana mereka menyiksa Yesus dan dicari kesalahannya. Nah, itulah kisah Yesus nakku ya. Harapan Bibi, walaupun filmnya singkat, kalian bisa melihat bagaimana mereka mau menghukum Yesus demi apa? Demi mereka itu mendapatkan pengakuan bahwasanya Yesus itu tidak betul. Nah, tetapi Yesus tidak mau melawan. Di situ kalian lihat ya, dia tidak melawan, malah dia diam. Itu dia. Oke. Nah, sebelum kita masuk doa, firman, dan persembahan dan syafaat, Bibi akan memberikan satu lagu lagi, sebuah lagu karo. Namun harapan Bibi kita belajar ya nakku untuk belajar lagu bahasa karo. Sebelum itu juga nanti persembahannya kita kumpulkan bersama orang tua ya, disatukan. Oke, yuk kita dengarkan sebuah lagu dari teman kalian. Tersuratlah puji Tuhan, tak rende muliakan gelar-Nya. Berharga Tuhan lalu
Sudah didengar lagunya kan? Oke, setelah itu kita bersatu dalam doa setelah firman, persembahan, dan doa syafaat. Kita bersatu dalam doa, namun nanti setelah doa syafaat, kita akan bersama-sama doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini, kami sangat bersyukur Bapa, karena Engkau sudah rela mengorbankan nyawamu, mengorbankan harga dirimu. Engkau diludahi, engkau dihina, bahkan engkau difitnah. Semua mereka yang seharusnya menjadi teman, bahkan menjadi lawanmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di kehidupan kami. Sehingga kami sangat bersyukur Bapa, mempunyai Allah seperti Engkau, mempunyai Tuhan seperti Engkau, mempunyai Juru Selamat seperti Engkau. Tetap ajari kami Bapa, anak-anak sekolah minggu, untuk tetap bisa meneladani Engkau sebagai Juru Selamat kami, penopang kami dikala kami dalam masalah, dikala kami saat sedih. Biarlah sukacita tetap ada di dalam kami. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman yang kami dengar tidak saja tumbuh tetapi berbuah di dalam kehidupan kami. Meskipun kami masih kecil, kami yakin dan percaya Bapa, ada kuasa Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami sehingga kami mampu memahami firman-Mu. Tuhan Yesus, di dalam kekhawatiran kami, biarlah Engkau menjadi teman kami untuk melewati masa pandemi COVID-19 ini. Tetap jagai keluar masuk kami Bapa, untuk melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Begitu juga Tuhan Yesus, buat orang tua kami, Engkau juga yang menemani mereka Bapa. Jagai mereka Bapa untuk mencari rezeki buat kami. Begitu juga berikan mereka kesehatan Tuhan, semangat dan sukacita, serta ketenangan dalam mencari nafkah. Sehingga Tuhan, dia tetap masih mengingat bahwasanya Engkau adalah Allah yang tetap memberikan kecukupan buat kami. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan kepadamu bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan buat kawan-kawan kami yang sakit. Biarlah Bapa yang memberikan kesembuhan, Bapa yang memberikan kesehatan melalui obat apapun yang dia makan dan melalui medis. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Tetap berikan kami semangat dalam belajar ibadah online, dan tetap berikan kami semangat dan kebijaksanaan serta kepintaran saat kami belajar online di rumah. Tetap berikan kesabaran juga kepada kedua orang tua kami untuk membimbing kami Bapa, untuk mengajari kami Tuhan dalam ibadah, dalam pelajaran online kami. Terima kasih Bapa di surga, kami datang dan berdoa melalui perantaraan anak Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.